Santapan Harian Kamis 26 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-35, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ajarilah kami ya Allah untuk setia mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam Putramu Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yesaya 35 ayat 1-10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sahabat Santapan Harian, kita harus mengakui bahwa tidak mudah menjadi umat Allah. Banyak yang mengira setelah beribadah kepada Allah, kehidupan akan lancar dan bebas hambatan. Sejatinya Allah tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Selama masih berada di dunia, kita pasti akan mengalami persoalan hidup, penyakit, pertengkaran, masalah keuangan, dan pergumulan lainnya yang bisa saja berkepanjangan. Semua itu bisa menenggelamkan kita, membuat kita terpuruk dan tidak berdaya. Yesaya menggambarkan pertolongan dari Allah dengan sangat baik. Ketika pertolongan dan keselamatan dari Allah datang, maka kegirangan akan memenuhi segala tempat. Semuanya akan bersorak, menyambut datangnya Allah, Sang Penyelamat dan Penebus umatnya. Padang gurun dan padang kering tidak dapat menahan sukacitanya. Padang belantara akan bersorak dan berbunga. Saat pertolongan dari Allah datang, semua keadaan manusia akan berubah secara total. Orang yang tidak dapat melihat kebenaran akan dicelikan. Dan orang yang sudah tidak pernah mendengar kebesaran Allah akan kembali mendengarnya. Orang lumpuh, yaitu yang tawar hati, yang tidak lagi memiliki semangat,
akan melompat-lompat dan orang yang menderita akan bersorak. Pertolongan Allah seperti mata air yang memancar di padang gurun, memberikan kesejukan. Seperti jalan raya yang tak ada hambatan, memberikan kepastian dan kedamaian. Seperti sebuah kehidupan tanpa bahaya. Pertolongan dari Allah begitu sempurna. Ia membawa kesegaran dan mengajarkan tentang makna kehidupan agar kita mengenal keterbatasan diri di hadapannya yang maha kuasa. Tak terpikirkan, tak terselami, dan seringkali mengejutkan. Karena itu berhentilah dari keluh kesah walaupun keadaan kita sulit pada hari ini. Mari kita berdiam dalam keheningan dan mencoba merasakan kehadiran Allah. Mari kita memohon agar Allah datang sebagai penyelamat. Mari kita menantikan Allah yang dengan caranya yang ajaib menjadi penolong dan sumber keselamatan hidup kita. Mari kita berdoa. Pertolongan-Mu begitu sempurna bagi kami. Terima kasih ya Allah. Dan kami akan senantiasa bergumul dan berjuang dalam lika-liku hidup kami ini bersama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.